Pimpinan Redaksi Media Tabloid Tipikor Pusat Jakarta Aryo Galih SHM CPM. Gelar acara pendidikan dan pelatihan diklat jurnalis dengan tema kebebasan pers. Di Gedung Serbaguna Pasar Kemis Tangerang, Banten yang ke-10. Senin 30 September tahun 2024. Senin 30 September tahun 2024. Pimpinan Redaksi Media Tabloid Tipikor Aryo Galih SHM CPM. Gelar acara pendidikan dan pelatihan diklat jurnalis yang ke-10 dengan tema kebebasan pers. Di Gedung Serbaguna Desa Sukaharja, Kecamatan Sindang Jaya, Tangerang, Banten berjalan sukses. Ari Saptageni adalah Kepala Biro Tangerang Selatan sekaligus sebagai pembawa acara kegiatan ini. Acara yang dihadiri oleh para penasehat utama Dewan Penasehat Penasihat Hukum, pimpinan redaksi, para redaktur, dan kepala biro. Acara yang digelar dalam rangka meningkatkan bakat tulis-menulis yang baik dan benar tersebut mendatangkan salah seorang pemateri pakar hukum ternama, Pugu Triwibowo SPSH MH. Menurut Kepala Pimpinan Redaksi Tabloid Tipikor Aryo Galih SHM CPM saat dimintai keterangan tujuan dari pendidikan dan pelatihan diklat kegiatan ini, dirinya mengatakan bertujuan untuk memberikan bekal dan meningkatkan pengetahuan kepada teman-teman, khususnya para pengurus dan anggota tim Redaksi Tabloid Tipikor yang ada saat ini, tentang bagaimana cara menulis yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baik artikel maupun liputan. Hai juga. Nah, tanya Pak, itu tujuan daripada pendidikan latihan jurnalis ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Mungkin ada beberapa kata yang akan disampaikan oleh media kita. Kan, Pak? Ya, tujuan utama daripada diklat ini menjadikan wartawan media Tipikor jadi profesional dan mereka mengerti akan rambu-rambu dalam penulisan atau membuat suatu narasi. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada materi Saudara Pugu Triwibowo dengan adanya beliau memberikan arahan kepada kawan Tipikor dan menjadikan mereka mengerti fondasi dasar dan mereka menjadi lebih baik dan mereka mengerti poin-poin daripada seorang wartawan harus bagaimana mereka melakukan tugas dan fungsinya. Jadi seperti itu ya. Semoga di kedepannya kita akan menjadikan ini terus menulis yang berkelanjutan sebagai ilmu dan akan menjadikan ini sebuah fondasi yang baik. Saya rasa cukup sekian. Mungkin bisa ada yang disampaikan lagi untuk Pak Pugu ya. Tadi saya sampaikan bahwa tentang Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, bagaimana di situ insan pers itu bisa bekerja dengan baik sesuai Undang-Undang Pers, dan apa yang dibahas tentang Dewan Pers, apa yang harus dilakukan oleh insan pers ini, harus bagaimana bergerak, terus kemudian dia menjadi seorang jurnalis yang bagus dalam ini ataupun yang kita kenal sebagai 5W dan 1H itu kita mengetahuinya, karena posisi dalam penulisan itu kan tidak harus melulu pada suatu konteks yang ada di situ, tetapi kita harus paham
mengenai situasi, kondisi di lingkungan yang sedang dihadapi oleh seorang jurnalis itu. Jadi harus kembali kepada undang-undang pers sebagai acuan awal undang-undang yang sedang dikembangkan itu. Dan untuk kemudian PT Pers ini, yaitu Tabloid Tipikor, yang sudah bergerak sudah lama bertahun-tahun, bisa menjadi suatu percontohan yang baik yang di daerah kelurahan atau desa di Pasar Kemis ini. Saya rasa antusias dari peserta sangat bagus sekali. Karena apa? Mereka bertanya sesuatu yang belum ada di dalam konteks dari undang-undang tersebut. Yaitu tujuannya supaya mereka juga upgrade, apa seperti katakan dari pimpinan PT Tabloid Tipikor. Saya rasa sih harus diadakan kembali di daerah-daerah lain supaya mengetahui apa itu undang-undang pers. Ya. Mungkin Pak Iqbal bisa menjelaskan untuk kekompakan dari jurnalis kita ini untuk di Pasar Kemis dan sekitarnya. Siap. Saya sangat berterima kasih dengan Bapak Pugu ya, yang telah mengasih ilmu buat wartawan kami, dan saya berharap kedepannya wartawan kami menjadi wartawan yang profesional. Itu saja. Itu aja ya. Oke, baik, udah. Ya, itu kan juga sudah bagus. Nah, kita juga perlu teman-temannya seperti aja di teman-teman di Jakarta juga kumpul. Terus kemudian dari situ kita akan ternyata berorganisasi itu seperti ini. Saya belajarnya dari situ. Terus kemudian dari teman-teman itu juga kita juga sebagai pelaku juga, dari pelaku di dalam membuat website, teman-teman yang butuh nah butuh kita begini betul saya. Nah jadi kadang pastinya itu hukum yang dihukum memang advokat dan perjuangan hukum ya, bahwa hukum ini membuka secara umum untuk rekan-rekan yang ingin berkonsultasi ya, atau apabila ada permasalahan hukum silakan ya menghubungi nomor dan negara. Saya lebih senang dan lebih semangat dengan bapak-bapak yang model baru ini. Model baru, jangan putus asa. Tanpa pasti Tipikor, jangan putus asa. Terakhir, ya. Tipikor, ya. Tipikor, oke. Tipikor, aduh. Tipikor, ya. Putus asa. Diklat ini diikuti 52 peserta baik tatap muka dan secara virtual di seluruh perwakilan media Tabloid Tipikor. Materi yang diberikan dari diklat ini adalah tentang Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, teori ilmu komunikasi, penulisan fitur dan artikel, teknik penyunting berita news editing, teknik wawancara, teknik penulisan berita, jurnalistik radio dan televisi, tipografis tele, hukum komunikasi massa dan training jurnalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah. Yang terhormat Bapak Pimpinan Redaksi, Bapak Aryo Gali SHMH, dan yang terhormat Bapak Yanto Agus Ketua Umum SHMH, dan yang terhormat Bapak Alen akan menjadi perwakilan Provinsi Banten, dan yang terhormat Bapak Lurah diwakilkan dengan Bapak Sekdes Bapak Suryana SE, dan yang terhormat kepada rekan-rekan saya Tabloid Tipikor 2024. Alhamdulillah
Panjatkan kita puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini kita telah dapat berkumpul di Gedung Serbaguna Sukaharja, Desa Sukaraja, Kecamatan Sinengjaya ini. Rekan-rekan, teman-teman tabligh Pikor yang saya hormati, hari ini kita akan diklat dan hari ini pun kita akan pendidikan. Berupa selawat dan salam, mari kita persilakan lebih dalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berupa yang memperkenalkan pembawa acara Pak Ari yang sangat antusias dan menjadi motivasi kita semua ke depan. Didoakan beliau agar senantiasa selalu sehat dan dapat. Saya harapkan lebih solid di lapangan. Di mana mungkin ada keterbatasan kita di dalam berbahasa yang mungkin tidak kita ketahui ataupun yang tidak bisa kita komunikasikan dengan apa sebenarnya Bang ya, departemen-departemen lain di pemerintahan. Nah, untuk ini saya bersedia buat rekan-rekan semua, bagi yang ingin kita bisa berbahasa seperti bahasa Inggris, saya janjikan 100% untuk tulisan, untuk satu sisi mungkin banyak atau belum kita ketahui fungsi kita itu sebagai apa. Artinya kadang-kadang kita salah melangkah sampai kita harus bergerak dengan kode etik yang bersesuaian dengan hukum. Di sini kita sama-sama belajar dengan ada diklat mungkin dari yang belum kita ketahui mungkin kita menjadi tahu. Artinya kemana harus kita bawa kita sebagai insan pers. Mungkin cukup sekian. Dan kita jangan kalah sama adik online. Adik online nanti sama kompak, kalau ada apa kita harus cepat. Kadang-kadang kita di jurnalis saling berjatuh kan Pak. Jadi harus tetap kita solid karena ada pepatah kalau kata ketua Lema, kalau lebih satu kan gampang dipatahkan, tapi kalau banyak kuat apa aja. Oh, ya gitu. Ya ada petunjuk juga bahwa media TV kan lagi ada pendidikan gitu. Hampir kawan-kawan semua ini Bang, itu juga senior juga tuh, senior di lapangan. Cuma kata Pak Malik di sini nggak ada senior, tetap apa namanya dasar kita ke lapangan kan tetap pakai apa 5W1H ya, biar tajam, biar apa dan sebagainya gitu. Karena baik pejabat atau apa namanya setingkat camat atau apa, kalau kita hanya judulnya gotong royong, PKK dan sebagainya itu 50.000 Pak. Tapi kalau misalnya kita keras dan sebagainya, jangan suruh take down Pak, lumayan kalau di take down. Lumayan di take down. Iya, akan tetapi siapa kan boleh bilang tadi bahwa media cetak itu nggak bisa kita take down. Satu-satunya itu harus ada hak jawab. Pemateri Paul Siander mengatakan dengan adanya diklat ini, saya berharap akan menjadikan wartawan yang profesional dan mengetahui penulisan yang baik dan benar. Ia juga berpesan marwah kebebasan pers harus dipertahankan. Asas dan fungsi undang-undang lain yang berkaitan dengan pers, menjadi insan pers yang berkualitas dan tetap memperjuangkan kebebasan pers sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 ucapnya. Kita itu punya yang namanya kode etik jurnalis, dan kode etik jurnalis itu bukan cuma wartawan yang patuhi, itu harus dipatuhi juga oleh sumber-sumber kita, entah itu pemerintah, sumber swasta, tapi terutama pemerintah harus menerima kita.
Karena pemerintah yang tidak melayani wartawan itu melanggar hukum. Melanggar hukum. Pemerintah yang tidak melayani wartawan yang akan memelek berita bisa dituntut. Cuma banyak sekali wartawan yang malas untuk mengajukan tuntutan itu. Padahal kita bisa tuntut. Karena ada undang-undangnya, ada hukumnya. Undang-undang nomor 40, ya kan, yang dikeluarkan karena hidup itu juga semua lengkap. Bahwa wartawan itu tidak boleh dihalangi, ya, tidak boleh dihalangi tugasnya karena mengikat hukum, ada hukumnya. Jadi kalau kayak Bapak bilang masuk instansi pemerintah terus dihalang-halangi, tanya, ya kan, alasan menghalangi apa? Kami pers, Bapak pekerja pemerintah, di pemerintah itu bekerja berdasarkan hukum juga, pers juga begitu. Berdasarkan mungkin belum paham, akhirnya dimajuin ke pers. Jadi enggak, kalau kita tanya sama bank yang kita tadi bahas itu, karena situ PT Orang itu dianggap sebagai UMKM untuk memberdayakan orang-orang yang tidak memiliki PT. Hanya ada sedikit kekurangan dan kelebihan, di mana kekurangan saya itu belum bisa bertemu dengan semua rekan yang ada di lapangan, baik pun yang ada di kantor redaksi kita masing-masing. Kelebihan saya itu, kalau orang bilang sih ada gila sedikit, karena umur sudah tua tapi saya masih muda. Maaf walaupun anak saya sendiri gitu ya. Nah, di mana saya diberi kesempatan pada hari ini oleh pimpinan sama pengurus redaksi kita, terhormat dari Tipikor ya Pak. Untuk santunan yang bisa saya berikan hanya berupa Dedi melaporkan. Subscribe.